pada sore kali ini ya. Jadi sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Jadi pada sore kali ini di sini saya Soid Agi Prastio, saya akan membawakan webinar yang bertemakan transformasikan bisnis Anda ke digital menggunakan Microsoft 365. Oke, jadi di sini saya akan introduce dulu ya. Jadi terkait Microsoft 365 ya, mungkin di sini Bapak Ibu sekalian dan rekan-rekan mungkin sudah pernah ya menggunakan Microsoft 365 ya. Jadi sambil saya share screen. Jadi tidak asing lagi mungkin ya dari Bapak Ibu sekalian ya terkait penggunaan Microsoft 365. Jadi mulai dari penggunaan Word, Excel, PowerPoint ya, dan mungkin ada aplikasi tambahan ya kayak services seperti Microsoft Teams, Planner, Visio, Project Plan dan lain sebagainya ya dari Microsoft 365. Jadi di sini webinar ini bertujuan untuk kita ya sebagai user atau sebagai admin IT ya. Jadi kita dapat mengetahui ya terkait best practice ya penggunaan Microsoft 365. Jadi terkait untuk mentransformasikan bisnis Anda ya ke digital dengan memanfaatkan dan juga atau menggunakan Microsoft 365 itu sendiri. Di mana yang mungkin Bapak Ibu sekalian sudah memilikinya, tapi belum dimanfaatkan secara maksimal ya dengan oleh Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini saya sebagai technical consultant juga akan menjelaskan ya how to terkait best practice penggunaan Microsoft 365. Oke, jadi di sini screen saya sudah terlihat ya. Transformasikan bisnis Anda ke digital menggunakan Microsoft 365. Nah, jadi pertama-tama sini agendanya yang pertama ya. Yang pertama yaitu saya akan menjelaskan terlebih dahulu ya Microsoft 365 delivers new value, dan juga yang kedua membahas untuk topik webinarnya, dan juga yang ketiga ada demo session. Jadi mungkin sebelum kita masuk ke agenda yang pertama, mungkin di sini saya coba mau menyapa Bapak Ibu sekalian ya, dan juga menanyakan terkait apakah Bapak Ibu sekalian di sini sudah sebelumnya menggunakan Microsoft 365 ya di kantornya, atau jika belum ya seperti penggunaan Office ya, Office 2021, Office 2019 dan lain sebagainya. Di sini apakah sudah menggunakan Microsoft sebelumnya? Apakah belum atau sudah? Bisa raise hand ya. Di Microsoft Teams ada fitur namanya reaction ya. Itu ada raise hand. Nah, itu bisa ya. Misalnya sudah, bisa coba raise hand, atau jika belum masih menggunakan seperti Google, itu bisa dengan apa ya selain hand ya. Oh, terima kasih atas reaksinya Bapak sekalian. Nah, cukup banyak ya yang sudah menggunakan Microsoft 365 ya di sini ya. Jadi selanjutnya kita langsung masuk saya ke topik yang pertama ya Bapak Ibu sekalian ya, yaitu Microsoft 365 delivers new value. Nah, jadi Microsoft itu terus mengembangkan ya dari segi aplikasi ataupun servicesnya ya. Dari mulai tahun 2011 ya, di mana Microsoft 365 melaunchingkan yang namanya Office 365. Yang saat ini kita sebut itu Microsoft 365. Jadi pada tahun 2011, ya. Jadi dia Microsoft sudah mencanangkan ya, ini juga sudah kayak dia sudah merencanakan dari tahun-tahun sebelumnya juga terkait pembuatan atau launching Office 365 ini, di mana untuk mempermudah user ya atau admin IT dalam suatu pekerjaan ya. Jadi di sini Office 365 di launch itu sudah menggunakan cloud base ya tentunya ya. Jadi kita dapat mengaksesnya dari mana saja dan kapan saja. Di sini ada Excel, Word, Outlook, PowerPoint dan lain sebagainya. Dan juga Microsoft juga tidak hanya mengembangkan dari segi aplikasi ya. Dia juga mengembangkan seperti servicesnya, seperti ada yang namanya Exchange, OneDrive, dan ada Access, itu bisa diakses. Sudah di launching ya di tahun selanjutnya ya 2012, 2013. Dan juga dia juga mengembangkan lagi ya fitur-fitur yang lebih bermanfaat ya bagi kita user,
seperti Microsoft Teams, SharePoint, di mana Microsoft Teams bisa kita gunakan ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut terkait best practice menggunakan Microsoft Teams. Dan juga ada SharePoint ya di sini untuk penyimpanan bersama ya. Jadi kita bisa gunakan SharePoint ini untuk sebagai pengganti file server on-premise kita ya. Misalnya kita memiliki server on-premise, itu bisa kita migrasikan juga tuh file-file atau dokumen yang ada di on-premise ke cloud ya, tentunya ke SharePoint. Dan jadi kita bisa mengaksesnya langsung dari mana saja dan kapan saja tanpa harus menggunakan VPN ya, karena seperti biasanya itu ya, kalau server-server on-premise itu dia menggunakan VPN ya untuk mengakses file atau dokumen yang ada di folder atau di on-premise tersebut. Nah, selanjutnya seiring perkembangan zaman, Microsoft juga mengembangkan ya, mengikuti perkembangan zaman, di mana Microsoft juga membuat inovasi baru ya, seperti yang namanya AI ya, yang dimana kita bisa akses secara gratis, yaitu ada yang namanya Bing Chat. Nah, itu bisa kita gunakan gratis ya di Microsoft Edge, browser Microsoft Edge. Di situ kita bisa akses ya, dia seperti kurang lebih yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah gunakan ChatGPT ya, kurang lebih sama ya dengan Bing Chat ya. Dan juga di tahun ini, di 2023 ini, di bulan November ya, dia Microsoft ini merencanakan ada yang namanya Microsoft Copilot. Dia akan melaunchingkan Microsoft Copilot di Indonesia ya. Kalau bulannya kalau tidak salah itu akan di-launching di November tahun ini ya. Jadi mungkin untuk lebih lanjutnya terkait Microsoft Copilot, jika Bapak Ibu berminat terkait itu, kita juga ada seminarnya terkait tadi yang diinfokan oleh Bu Rafida. Itu bisa ikut untuk seminar offline kita ya di tanggal 22 November 2023 nanti. Nah, itu akan mengupas tuntas ya terkait Microsoft Copilot. Nah, itu terkait Microsoft 365 delivers new value. Nah, ini selanjutnya kita akan langsung masuk ke pembahasan ke topik webinar kita ya. Jadi di sini ya, di Microsoft 365 itu ada yang namanya Microsoft Teams ya. Jadi di mana Microsoft Teams ini sangat bisa kita bilang itu adalah aplikasi yang super power ya, memiliki power yang kuat dan juga banyak penggunaannya ya. Jadi kita bisa melakukan komunikasi secara bersamaan secara efektif, seperti chatting atau call atau video call ya, itu bisa kita gunakan Microsoft Teams. Dan juga kita dapat mengakses langsung seperti dokumen Word, Excel, PowerPoint, itu bisa kita langsung akses langsung dari Microsoft Teams tanpa harus kita membuka aplikasi Word, Excel atau dan lain sebagainya. Itu bisa kita langsung buka langsung dari Microsoft Teams. Dan juga kita dapat bekerja bersama-sama ya, atau berkolaborasi secara real time tentunya dengan menggunakan Microsoft Teams. Seperti Word, Excel, PowerPoint itu bisa kita akses secara bersamaan di Microsoft Teams. Dan juga kita dapat mengcustomize workspace ya, seperti kita menambahkan aplikasi yang kita buat, misalnya ya kita buatnya di Power Platform, Power Apps ya, kita sebut biasanya kita untuk aplikasi, pembuatan aplikasi, bisa kita gunakan, bisa kita custom juga ya di Microsoft Teams ini, atau kita bisa mendownload third party-nya ya, services ya. Jadi ada banyak ya third party yang disediakan oleh atau yang bekerja sama dengan Microsoft ya. Tentunya bisa kita gunakan di Microsoft Teams secara langsung. Dan juga untuk keamanannya di Microsoft ya, tentunya di Microsoft Teams sendiri juga keamanannya aman ya, tentunya tidak perlu khawatir terkait security, terus administrative control-nya dan juga compliance-nya. Di Microsoft sudah menyediakannya secara default ya, ketika kita memiliki license Microsoft 365 Business tentunya. Nah, ini terkait Microsoft Teams. Jadi di sini seharusnya Bapak Ibu sekalian sudah memiliki ya, tapi mungkin belum maksimal dalam penggunaannya ya. Jadi kita bisa langsung ketika nanti di demo session kita selanjutnya. Nah, ini yang tadi kita bahas ya. Yang pertama itu communicate more effectively. Jadi kita dapat stay sync ya, sinkron ya dengan rekan tim kita, dengan chat personal ya, one on one atau group chat. Kita bisa juga menggunakan Teams, jadi kita bisa bahas pekerjaan kita atau project itu melalui Microsoft Teams secara langsung. Dan selanjutnya untuk share information itu juga bisa kita lakukan langsung dari sisi Microsoft Teams.
Dan juga di sini kita bisa tentukan juga ya terkait settingan dari Microsoft Teams ya, seperti meeting kita kali ini ya. Ini kita bisa set secara langsung ya, otomatis untuk merecord ya meeting ini. Dan juga ada yang namanya transcribe ya di meeting Teams baru. Jadi ketika kita meeting seperti ini ya atau webinar, itu nanti ada yang namanya transcribe-nya ya. Jadi kita bisa lihat ya dari rangkuman dari percakapan dalam meeting ini, itu bisa kita lihat juga di transcribe-nya. Dan juga selanjutnya ada connect with anyone ya. Jadi tentunya anyone di sini bisa kita asumsikan kepada eksternal ataupun internal ya. Jadi kita dapat connect untuk tim internal kita, tentunya dengan tim eksternal juga bisa ya. Jadi kita dapat menghubungi rekan kita yang tentunya tidak dalam satu internal ya, itu bisa, misalkan dia menggunakan Microsoft 365. Dan juga kita mengetahui alamat email rekan kita ya, seperti itu. Dan selanjutnya di sini kita juga available ya, seperti kita menggunakan mobile phone ya, itu bisa kita aksesnya di mobile dan juga di desktop. Misalnya kita memiliki komputer di kantor atau laptop pribadi, itu bisa kita akses across device ya tentunya ya. Tentunya sinkron ya antara mobile phone dan juga aplikasi yang ada di laptop. Microsoft Teams itu sinkron dengan yang ada di handphone. Itu ya. Jadi Microsoft Teams ini cukup luas ya, Ibu ya, jangkauannya ya. Jadi tidak melulu terkait hanya untuk meeting saja ya. Mungkin banyak yang belum tahu ya, seperti Microsoft Teams untuk ini ya meeting ya. Sebenarnya tidak ya, karena banyak fitur-fitur yang masih belum diketahui ya, seperti chat atau call video call itu ya, itu juga bisa ya dilakukan di Microsoft Teams. Nah, jadi kita dapat melakukan komunikasi secara lebih efektif ya. Jadi lebih cepat juga ya terkait untuk komunikasi kita bersama rekan tim kita. Oke. Saya minum sebentar. Oke, di sini selanjutnya udah work better together ya. Jadi maksudnya work better together, jadi kita dapat melakukan ya seperti yang tadi saya jelaskan. Jadi kita dapat mengakses file kita langsung dalam satu aplikasi, yaitu Microsoft Teams. Jadi terkait file-file yang dikirimkan itu untuk misalnya ada revisi ya, jadi kita tidak perlu lagi mengirimkan ulang ya, seperti misalnya dokumen tersebut sudah direvisi lalu kita lampirkan lagi, itu tidak perlu ya, karena kita tinggal infokan saja bahwa dokumen tersebut sudah direvisi, karena itu sudah tersinkronisasi secara langsung ya dengan Microsoft. Misalnya dokumennya adalah Word, itu sudah tersinkronisasi dengan Word-nya dan juga di Microsoft Teams ya. Dan selanjutnya kita dapat untuk sharing atau share dokumen tersebut ya dengan aplikasi ya langsung ya. Jadi untuk meng-share Word, Excel, PowerPoint itu bisa kita langsung share dokumen tersebut langsung ya. Jadi kita dapat memberikan akses ke rekan tim kita atau rekan tim eksternal, itu bisa kita berikan aksesnya ya secara langsung pada dokumen tersebut. Dan selanjutnya kita dapat juga mengakses tidak hanya untuk Word, Excel ya, tentunya ada SharePoint, OneDrive ya, dan juga ada yang namanya Power BI. Jadi SharePoint sini bisa kita gunakan untuk penyimpanan bersama. Jadi kita memiliki kayak server yang sudah cloud tentunya ya. Jadi di sini biasanya masih banyak yang belum menggunakan secara maksimal ya SharePoint sini ya. Jadi masih menggunakan OneDrive. Jadi saya pernah mendapatkan case ya terkait user masih menggunakan OneDrive ya untuk sharing file atau dokumen untuk file bersama ya. Jadi itu bisa kita alih fungsikan ke SharePoint. Jadi untuk OneDrive itu untuk penyimpanan pribadi kita ya. Jadi kita tidak gunakan untuk sharing file dengan tim ya. Itu bisa juga sih sebenarnya, tapi dengan ada SharePoint mungkin bisa kita lebih manfaatkan untuk SharePoint-nya tersebut. Jadi untuk fiturnya lebih powerful lagi ya untuk berkolaborasi ya di SharePoint ya tentunya ya.
Dan juga di sini ada Power BI. Power BI biasanya ini adalah sebuah platform untuk kita platform ini menganalisa data ya. Jadi di mana kita dapat mengelola data langsung menggunakan Power BI. Jadi tentunya kalau yang data kita olah ada data Microsoft itu sangat cepat dan mudah ya dengan menggunakan Power BI. Jadi ini bisa kita gunakan juga Power BI di sini untuk kita bekerja secara bersamaan. Dan selanjutnya kita dapat set across people juga ya terkait ini ya, seperti yang tadi saya infokan. Jadi kita dapat menginformasikan atau terkoneksi dengan rekan eksternal ya ataupun internal itu bisa. Dan juga untuk file dan juga chat itu bisa kita cari secara langsung ya dari sisi Microsoft Teams yang di mobile atau di laptop ataupun yang dari sisi web browser ya, itu bisa karena emang sudah sinkron secara keseluruhannya seperti itu. Nah ini terkait work better together ya, jadi dimana nanti kita akan bahas juga how to-nya pada demo session kita selanjutnya. Nah selanjutnya ini transition to the code. Nah, jadi dimana kita misalnya masih mengakses kayak seperti file, jadi misalnya kita ingin mengakses file tapi harus terkoneksi dengan koneksi internet kantor ya. Nah itu kan biasanya itu yang menggunakan on-premise. Nah ketika kita menggunakan SharePoint atau OneDrive, di sini kita dapat mengaksesnya dari mana saja ya. Tentunya yang sudah terhubung ke internet ya, tapi tidak perlu menggunakan VPN. Jadi kita dapat mengakses secara fleksibel untuk data-data atau aplikasi ya tentunya ya dari lokasi atau dari mana saja. Dan yang selanjutnya itu ada security ya, tentunya security terkait Microsoft itu juga sudah tidak usah diragukan lagi ya terkait security ya, untuk data dan privasi itu dijamin oleh Microsoft itu sendiri ya. Karena kita ketika berlangganan Microsoft kita dapat sudah mendapatkan ya seperti Exchange Online Protection dari sisi email kita sudah dapatkan ya. Dan selanjutnya untuk collaboration di sini kita dapat collaboration langsung ya menggunakan SharePoint, dan juga SharePoint-nya kita hubungkan langsung ya atau kita koneksikan langsung menggunakan Microsoft Teams ya. Jadi kita dapat mengaksesnya langsung dari sisi Microsoft Teams itu sendiri. Nanti akan saya demokan terkait penggunaan SharePoint langsung dari sisi Microsoft Teams. Dan selanjutnya tentunya untuk update ya terkait Microsoft 365 atau Office 365 ini update akan dilakukan secara langsung ya, automatically ya. Jadi ketika ada pembaruan dari sisi Microsoft ya, dia akan langsung otomatis mengupdate ya dari sisi aplikasi ataupun servicesnya. Seperti yang baru-baru kali ini ya, Microsoft Teams ya sudah ada update-nya ya. Jadi sudah ada yang Microsoft Teams New ya. Itu dari segi UI UX ya dia lebih apa ya, yang kalau bisa kita bahasa dalam bahasa user front end itu lebih user friendly ya tampilannya ya untuk yang Teams new-nya ya seperti itu. Oke, ini untuk terkait transition to the cloud. Jadi kita dapat transisikan ya yang awalnya kita masih on premise atau masih yang disimpan di penyimpanan eksternal atau penyimpanan handphone pribadi kita ya, kita bisa transisikan ke kita untuk menggunakan cloud ya. Tentunya kita sudah memilikinya sebenarnya di sini. Jadi kita tinggal memanfaatkannya saja dan juga melaksanakannya saja ya terkait penggunaan dari sisi Microsoft 365 itu sendiri. Oke, selanjutnya sini kita akan lanjut ke sesi demo session. Dan di sini saya akan juga membahas ya terkait Microsoft Teams ya. Jadi kita dapat melakukan request terkait approval dokumen atau approval cuti itu bisa langsung dari sisi Microsoft Teams itu sendiri. Oke, di sini saya akan persiapkan untuk demo session kali ini.
Oh iya, Bapak Said, mungkin sebelum demo session, mungkin saya coba remind sedikit nih. Jadi kan Bapak dan Ibu di webinar ini kita ada feedback formnya. Nah, di feedback form itu nanti Bapak Ibu bisa isi untuk mungkin Bapak dan Ibu ada kebutuhan mengenai Microsoft 365 atau yang sudah disebutkan oleh Bapak Said tadi, atau mungkin kebutuhan yang berkaitan dengan ID lainnya, atau maybe mungkin Bapak Ibu ada yang punya problem di perusahaan, itu juga bisa di-share di sana. Dan juga di feedback form ini Bapak dan Ibu nanti juga akan berkesempatan nih. Oke, sebentar. Oke. Nah, nanti di feedback form ini nanti kita akan ada sesi door prize nih ya Bapak dan Ibu. Nah, untuk lucky draw-nya kita akan undi based on yang feedback form yang sudah Bapak Ibu isi gitu. Jadi mohon untuk diisi feedback formnya gitu. Saya akan memberikan linknya segera, mungkin langsung Bapak Soid silakan. Kan sudah selesai. Oke, baik Bu Rafida. Sini saya tinggal share screen. Oke, sudah terlihat ya Bu Rafida ya? Oke, sudah Pak. Oke, jadi di sini kita langsung masuk ke demo session ya. Jadi di sini mungkin Bapak Ibu sekalian sudah familiar terkait untuk login pertama kalinya ya. Jadi kita untuk mengakses ya Microsoft atau akun Microsoft 365, kita tentunya bisa akses melalui website yang namanya office.com ya. Office.com ya. Nanti dia akan langsung otomatis meminta untuk login dengan akun yang sudah tentunya memiliki license ya, mulai dari app for business ataupun basic ya, itu bisa. Nah, selanjutnya di sini ketika sudah login, dia akan langsung masuk ke halaman utama dari Microsoft 365 itu sendiri. Jadi dia masuk ke halaman utama seperti ini, Microsoft 365. Jadi di halaman ini sebelumnya kita bahas sedikit ya, untuk misalnya kita menggunakan yang standar, bisa kita install ya. Nah, mungkin Bapak misalnya ada yang sudah tahu, ada yang belum ya. Jadi saya akan review sedikit ya. Jadi kita bisa mengakses aplikasi seperti Word, Excel, Teams, Outlook itu langsung tanpa harus menggunakan browser ya. Jadi kita bisa install atau kita download ya Microsoft 365 apps-nya. Nah, selanjutnya ini untuk halaman ini biasa untuk quick access ini ya, biasanya adalah dokumen-dokumen yang terakhir kali kita edit atau kita buka ya, kita bisa lihat langsung ya di halaman ini ya. Oke, selanjutnya kita akan langsung bahas terkait untuk Teams ya. Ini saya akan mencontohkan atau mendemokannya terkait Microsoft Teams menggunakan Teams versi web. Oke, di sini saya akan buka dari sisi akun Soit dan juga dari sisi akun Adel ya. Memang ada sedikit kelemahan ya terkait penggunaan Microsoft Teams di web browser ya. Memang dia akan sedikit memakan bandwidth yang besar ya. Jadi kita memerlukan bandwidth internet yang cukup besar ya. Jadi untuk mengakses Microsoft Teams di browser. Seperti ini ya. Jadi sebelumnya saya bahas sedikit ya terkait Microsoft Edge ya. Di sini ada Copilot juga nih Bapak Ibu sekalian ya di sini ya. Di pojok kanan di bawah close ini ada yang logo Copilot ya. Nah, ini bisa kita akses nih. Dia kurang lebih seperti quick chat ya, atau bisa kita fitur compose ya. Kayak misalnya kita ingin membuat sebuah dokumen atau format email ya, bisa ya kita pilih di sini ya. Misalnya kita ingin membuat dokumen BRD atau dokumen lainnya ya, bisa kita ketikkan di sini, lalu kita tentukan nih formatnya, paragraf atau email atau terkait poin-poin ya, itu bisa.
kita buat dari sisi Copilot yang ada di Bing Chat ini, di Microsoft Edge ini. Nah, ini untuk sedikit jelas ya terkait Copilot ya. Oke, di sini saya udah masuk dengan akun Soit dan juga dengan akun. Oke, ini dia meminta untuk sepertinya ini minta untuk MFA. Oke, sambil ini kita coba bahas sedikit di sini ya. Jadi terkait tadi ya yang tadi saya bahas untuk request untuk approval ya. Sini saya udah ada beberapa contoh. Jadi dokumen yang di request oleh user Soit ini ya, yang di request ke user Adele. Jadi kita bisa langsung membuat request ini ya. Jadi kita tidak perlu lagi seperti manual request ya, seperti kita harus mengirimkan email atau kita melakukan print dokumen tersebut lalu kita kirimkan ke user yang memiliki PIC dari dokumen tersebut atau seperti user Adele ini ya. Jadi contohnya ya, kita langsung bisa request langsung di chat di Microsoft Teams ini ya. Caranya bagaimana? Caranya seperti ini ya. Jadi kita tinggal klik icon yang logo ini ya. Logo apa sih namanya ini? Logo muter ini dan juga ada centangnya ya di tengahnya ya. Nah, atau approval. Nah, ini tinggal kita klik saja. Nah, di sini kita akan bisa langsung melakukan request ya terkait requestnya bisa kita tentukan di sini ya. Misalnya kita memiliki request ACC dokumen ya, kita bisa langsung request ACC. Dan juga untuk approversnya bisa kita pilih juga nih ya. Jadi mungkin misalnya ada approval tingkatan 1-2 ya, itu bisa kita tambahkan lagi. Seperti ini ya. Jadi kita bisa nambahkan approval 2 user langsung, bahkan lebih ya. Nah, di sini saya akan contoh approversnya adalah si user Adele. Nah, selanjutnya di sini untuk prioritinya bisa kita tentukan juga seperti ini ya, ada medium atau important ya. Dan selanjutnya additional detail ini biasanya kita pilih atau bisa kita isi ya sesuai kebutuhan kita ya, misalnya terkait dokumen ini atau form cuti ya, itu bisa kita tambahkan di additional details ini. Oke, sebentar. Nah, jadi untuk additional detail bisa sesuai kebutuhan kita ya. Dan juga selanjutnya kita dapat attachment filenya ya, yang ingin kita minta approve. Misalnya dari OneDrive bisa kita pilih langsung dari sisi OneDrive, ataupun jika disimpan di penyimpanan internal laptop, bisa kita langsung pilih dari untuk laptop tadi ya, penyimpanan laptop. Sini misalnya saya contoh untuk file PDF ini ya. Nah, di sini sebelumnya saya sudah pernah gunakan ini. Biasanya kita tinggal replace atau keep boot ya. Jadi kita replace saja. Nah, jadi file yang akan di request ACC-nya adalah file ini ya. Lalu setelah itu kita bisa langsung send. Nah, nanti request ini akan otomatis sampai ya ke user Adele, di mana nanti user Adele bisa langsung konfirmasi terkait approve atau di decline ya terkait request tersebut ya. Jadi ada 2 pilihan ya. Di sini saya masih nyangkut nih ya untuk akun Adele-nya. Oke, kayaknya seperti menggunakan MFA nih.
Oh, sepertinya ada masalah terkait akun Adelnya ya. Di sini saya coba, dia nggak mau masuk ke Microsoft Teams. Coba untuk share point. Next. Oke, mungkin sedikit kita bahas untuk admin ya kali ya. Jadi di sini saya akan coba ubah settingan user Adelnya ya. Dia terkait MFA-nya kayaknya aktif. Oke, atau di sini saya coba menggunakan akun lainnya deh. Akun berita. Ini saya akan sini saya akan coba dengan akun Henry tadi. Jadi langkah awal ya terkait tadi untuk login Office.com ya. Jadi dia akan langsung untuk diminta untuk login dengan email. Tentunya sudah memiliki license ya. Jadi oke, sepertinya tenan ini saya enable untuk MFA-nya. Oke, sini saya coba untuk keep setup. Oke, sini saya akan coba ulang ya terkait approval-nya. Di sini saya menggunakan akun Henrita, bukan user Adel. Kurang lebih sama ya. Ya, jadi sini saya akan coba dengan akun Henrita untuk sebagai request approver-nya ya. Oke, sepertinya tidak bisa di skip ya. Sini saya coba gunakan nomor handphone saya deh. Ya, saya kemarin ada perubahan terkait MFA settingan.
5 11 98. Oke, jadi sembari nunggu ini, sepertinya sudah bisa. Oke, sepertinya sudah bisa. Jadi kita mungkin sedikit kita ulang lagi langkah approval ya. Jadi kita akan coba lakukan approval dari sisi user Henrita ke user Soit. Tadi sedikit ada gangguan teknis terkait akun user Adel yang membutuhkan MFA. Nah, jadi langkah awal kita bisa langsung search ya di sini ya, new chat. Nah, ini juga bisa kita langsung untuk menghubungi tim rekan eksternal ya, bisa langsung kita inputkan saja nih alamat emailnya nih di sini ya. Tadi kita akan untuk hubungi server S. Nah, jadi case-nya di sini kebalikannya. Jadi saya sebagai user Soit yang akan sebagai yang memberikan approval-nya. Jadi user Adel yang akan merequest approval-nya. Caranya sama ya. Jadi kita klik icon ini approval. Lalu kita tentukan request type-nya basic atau assign. Ini biasanya untuk tanda tangan yang dia ada third party-nya ya, menggunakan Adobe Sign atau DocuSign ya. Kita pilih yang basic saja jika tidak memiliki yang assign. Ini request CC. Approval-nya kita pilih priority-nya kita pilih important, lalu request CC. Attachment-nya juga kita bisa pilih ya, from my computer atau OneDrive atau attach link ya. Sini kita akan contoh dokumen. Ini kita coba contoh tes data ya sini. Oke, kita send. Continue. Jadi kalau ini user Henrita ini belum meng-add ya approval tadi ya. Nah, ini sudah melakukan request ya terkait approval dokumen ini. Jadi atau ada cara lainnya juga ya. Jadi tidak harus langsung dari chat. Jadi kita bisa langsung dari isi apps dari Microsoft Teams itu sendiri. Jadi di sini bisa kita search ya. Misalnya tidak muncul approval ya, kita search saja approval. Nah, di sini ya, nanti dia akan bisa langsung request new approval dari sisi halaman apps approval ini. Nah, ini yang tadi kita telah kirimkan juga muncul ya di halaman approval ini ya, di halaman sends-nya ya. Sent by Henrita, send to Soit. Oke, ini kan statusnya masih requested ya, karena belum di ACC oleh user Soit. Nah, kita buka dari sisi user Soit sini. Nah, dia akan mengirimkan sebuah approval ya, approve. Nah, ini bisa kita approve atau reject, atau bisa kita view detail terlebih dahulu ya. Nah, di sini bisa kita reject atau approve ya. Atau bisa kita tambahkan komennya ya. Kita approve. Nah, ini sudah approve dan akan muncul ya notification ya seperti ini ya, final status approved pada sisi user Henrita. Ini masih statusnya requested. Nah, kita klik ya statusnya ada approve ya, gitu.
Lalu untuk buktinya bisa kita save as PDF ya. Terkait untuk dokumen ini apakah sudah di-approve atau belum, bisa kita download sebagai PDF sebagai bukti bahwa dokumen tersebut sudah di CC oleh user Solid ya. Kita bisa save as PDF. Untuk save as PDF-nya dia kurang lebih akan seperti ini ya. Kurang lebih seperti ini. Seperti screenshot hasil dari yang request tadi ya. Ada approved-nya di sini. Oke, nah selanjutnya terkait approval seperti ini. Nah, untuk sharing atau collaboration secara bersamaan ya, bisa kita lakukan langsung juga dari sisi Microsoft Teams di sini. Di sini sebagai contoh, kita akan membuat sebuah kita upload dokumen dari upload file. Atau kita kirimnya dari sisi user Solid. Dan juga di sini kita bisa pilih ya dari sisi OneDrive atau dari sisi penyimpanan laptop pribadi ya. Di sini kita akan coba kolaborasi dengan menggunakan dokumen baru ini. Nah, sebelum kita kirim bisa kita tentukan ya user tersebut bisa kita berikan akses edit atau tidak ya. Jadi kita bisa pilih terlebih dahulu di sini, kita klik panah ke bawah ini. Lalu bisa kita pilih untuk can edit. Lalu setelah sudah kita apply, lalu kita kirimkan ya ke lampir. Nah, ini kita bisa lakukan untuk kolaborasi secara langsung ya. Jadi mungkin dari sisi user Solid buka by default dari sisi browser, word browser, dan dari sisi user Henrita kita buka dari sisi default ya, menggunakan Teams. Nah, ini sebelumnya saya pernah berkolaborasi dengan user Adel ya di sini ya. Jadi di sini kita akan coba di halaman kedua, kita akan lakukan kolaborasi dengan user Henrita di page 2 ya. Nah, ini bisa kita lihat juga nih. Di sini kan saya menggunakan user Solid ya. Di sini kita bisa lihat nih, ada user yang Henrita ya. Tahuan nih, jadi user-user siapa saja yang sedang membuka dokumen tersebut ya di sini. Sebagai contoh ini, user Henrita Muller sedang membuka dokumen ini ya. Kita go to location, nah dia berada di sini ya, di page 1. Nah, selanjutnya di sini kita buka dari sisi user Henrita. Dan juga terlihat ya, user Solid ya sedang membuka dokumen ini ya. Bisa kita lihat ya, dia ada di halaman berapa. Nah, user Solid ada di halaman 2. Nah, ini untuk kolaborasinya bisa langsung ya, kita tanpa harus misalnya user Solid sedang WFH, itu bisa kita lakukan secara bersamaan langsung dengan dokumen baru ini. Misalnya kita user Henrita melakukan perubahan ya, perubahan dokumen baru. Nah, kita lihat dari sisi user Solid ini, dia langsung real time ya perubahannya ya Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita bisa lakukan chatting juga di sini ya. Misalnya perubahan terlihat dan diterima. Ya, real time ya untuk terkait sinkronnya ya. Jadi kita tidak perlu lagi mendownloadnya lagi atau mau mengirimkan ulang dokumennya tersebut lagi ya. Jadi memang sudah real time untuk dari segi perubahan dari sisi dokumen tersebut ya. Nah, ini berlaku untuk Word, PowerPoint, dan Excel juga ya. Tidak hanya untuk Word saja ya. Jadi caranya sama ya. Jadi di sini ada kecualinya ya. Jadi ketika membuka dokumen ini secara langsung ketika dokumen ini disimpan di OneDrive atau di SharePoint ya. Dan juga kita bisa langsung aksesnya ya. Seperti tadi ya, kita kirimkan by Teams chat atau kita bisa kirim linknya ya di sini ya, copy link atau kita bisa langsung share. Biasanya untuk share ini dia akan memberikan notifikasi by email ya. Nanti akan dapat notifikasi di email. Cara cepatnya kita tinggal kirimkan saja attach dari sisi Microsoft Teams chat-nya. Nah, kurang lebih seperti itu ya untuk kita berkolaborasi langsung tanpa harus
mengirimkan ulang ya dokumen tersebut ya. Misalnya di sini ada perubahan ya di sini. Jadi user si Henrita ini diberitahu ya bahwa ini ada revisi ya. Jadi kita tidak perlu lagi mengirimkan ulang nih ya. Kita tinggal reply saja dokumen tersebut. Kita infokan ya sudah direvisi. Jadi untuk dokumen-dokumen ini tidak numpuk ya di dalam satu chat atau di dalam email ya. Jadi cukup satu saja. Di email juga bisa ya terkait kolaborasi ya. Misalnya kita mengirimkannya by email, kita tinggal infokan saja attachment di bawah sudah direvisi seperti itu ya. Nah, terkait untuk kolaborasi seperti itu ya, dari dokumen, PowerPoint ataupun Excel itu sama ya, kurang lebih seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita akan coba untuk di Teams ya. Teams itu adalah untuk yang tadi kita berkolaborasi secara bersamaan dengan tim ya. Jadi di sini saya akan contoh menggunakan Teams yang sudah ada ya. Di sini saya menggunakan Teams yang bernama Sales and Marketing. Jadi di mana di dalam Teams ini berisi user member-member yang ada di tim sales dan juga ada tim marketing ya. Nah, di sini kita akan coba lihat apakah user Henrita sudah sebagai member di grup ini ya. Jika belum, maka dia tidak akan muncul ya di halaman Teams di Microsoft Teams-nya ya. Kita buka Teams-nya. Belum ada ya, sudah ada. Berarti user Henrita ini sudah sebagai member di grup atau di Teams Sales and Marketing ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan bahas ya terkait tadi untuk menambahkan SharePoint langsung. Jadi kita bisa mengakses SharePoint langsung dari sisi Microsoft Teams secara langsung tanpa harus membukanya di tab browser baru. Jadi bagaimana caranya, kita tinggal klik add a tab saja di sini ya. Nah, ini sebagai contoh ya, ini sudah pernah saya tambahkan ya untuk SharePoint-nya di Teams ini ya. Untuk caranya sih simple ya, kita tinggal add a tab di sini, lalu kita search ya, mungkin misalnya tidak muncul di sini SharePoint, bisa kita search di sini SharePoint. Nah, ini bisa kita pilih lagi nih ya untuk dokumen library atau SharePoint page ya yang ingin ditampilkan ya. Ini kita coba contoh untuk SharePoint ya. Nah, by default dia biasanya akan nge-create sebuah SharePoint atau site ya, kita sebutnya itu adalah site ya untuk SharePoint. Dia by default sudah ada, atau bisa kita misalnya kita tambahkan site SharePoint baru ya. Kita bisa pastekan saja linknya ya. Jadi kita bisa buka terlebih dahulu site SharePoint-nya yang ingin kita tambahkan di Teams ini, lalu kita pastekan saja linknya langsung sini. Lalu kita save. Dia akan otomatis menambah seperti ini ya. Dia akan memiliki nama dokumen yang isinya itu adalah SharePoint. Site SharePoint ya, seperti ini. Jadi bisa kita akses juga langsung ya terkait dokumen-dokumennya langsung dari sini. Dan tentunya sudah real time ya Bapak Ibu sekalian dari sini ya. Misalnya ada perubahan dari sisi user Henrita. Ini misalnya user Henrita menambahkan folder lagi ya. Ini folder lagi. Warnanya bisa kita tentukan juga nih ya, hijau. Nah, nanti ada perubahan dari sisi user itu juga nih, seperti ini. Ini folder lagi, modified by Henrita Muller. Dan juga bisa kita sinkronkan juga ya Bapak Ibu sekalian ya, Teams SharePoint ini dengan di file Explorer laptop atau komputer kita ya. Kita tinggal klik aja nih icon sync ini. Nah, ketika sudah login ya atau sudah terdaftar OneDrive ya, dia akan otomatis nge-create
sebuah dokumen atau sebuah seperti ini ya tampilannya. Jadi ketika dia sudah melakukan login OneDrive bisnisnya, dia akan otomatis langsung nge-create icon seperti ini ya, MSPT ini ya, dengan icon kantor ini. Untuk yang icon OneDrive dia akan seperti awan ini ya ikonnya ya. Ini ikonnya untuk SharePoint seperti ini. Dan tadi untuk dokumennya itu adalah sales and marketing ya. Nah, tapi untuk warna dia tidak ikut berubah ya dari sisi file explorer ini ya. Jadi warna by default dia hanya kuning seperti ini. Nah, ini ketika kita melakukan perubahan di sini, kita juga dapat langsung sinkron juga ya dari sisi Teams atau dari sisi SharePoint webnya. Seperti itu. Nah, untuk kelebihannya dari SharePoint ya, kita dapat membataskan akses ya untuk dokumen-dokumen tertentu. Kita bisa bataskan akses-aksesnya ya. Misalnya di sini saya buka untuk SharePoint atau begitu. Misalnya di sini kita daily report ini ya, user si Hendrita tidak bisa mengakses ya. Bisa kita manage akses di sini. Nah, ini kan sales and marketing membernya, bisa kita delete terlebih dahulu. Ini kita remove dulu yang membernya. Harusnya di sini untuk remove member, untuk user si Hendrita sudah tidak dapat akses untuk ke daily report tersebut. Kalau dia sebagai member ya. Nah, seperti ini ya. Karena dia sudah tidak dapat akses ke daily report dokumen ini ya. Karena tidak diberikan akses ya. Jadi seperti tadi ya, kita langkah awalnya itu kita manage akses, lalu di grup untuk membernya kita hapus terlebih dahulu ya. Lalu kita tambahkan di sini, misalnya user tersebut diberikan akses, kita tambahkan grant aksesnya ya. Misalnya user Hendrita, kita berikan akses lagi ya untuk daily report. Nah, ini kita berikan grant access, kita notify people. Nah, akses grant sudah diberikan ya ke user Hendrita. Selanjutnya kita buka lagi dari sisi user Hendritanya. Kita coba klik ulang lagi di sini di sales and marketing general dokumen. Nah, daily reportnya muncul lagi ya, karena sudah diberikan akses oleh user Soit atau user admin ya. User Soit ini adalah sebagai user admin ya. Nah, ini sudah diberikan aksesnya untuk daily report. Oke, jadi terkait untuk OneDrive, SharePoint kurang lebih sama ya. Kalau OneDrive kan untuk penyimpanan pribadi ya, tentunya kita sebagai user ya, misalnya user Hendrita ini tidak bisa sembarangan mengakses OneDrive yang ada di user Soit. Kecuali dia diberikan akses ya, misalnya per folder atau per dokumen ya, bisa diberikan akses, itu bisa dari sisi user Hendrita untuk mengaksesnya. Sebagai contoh, kita akan buka OneDrive dari sisi user Soit. Nah, misalnya kita ke file terlebih dahulu, lalu misalnya kita ingin memberikan akses backup ini ya ke user Hendrita. Kita manage akses. Nah, kita tambahkan user Hendrita. Nah, jadi user Hendrita hanya dapat mengakses OneDrive yang backup saja ya, karena hanya diberikan akses folder backup saja. Nah, kita bisa lihat dari sisi user Hendritanya di sini. Dia akan memberikan notify by email ya, atau bisa langsung kita cek dari sisi OneDrive ya, secara langsung. Nah, dia akan langsung muncul ya di recent ya, atau bisa kita lihat di share ini.
Nah, tadi kan user Solid memberikan akses ini ya, backup ya. Kita coba cek tabnya di folder. Karena ini OneDrive ya, jadi kita bisa ceknya by notif dari sisi Outlook-nya ya. Karena tadi kan diberikan notifikasi atau ini. Kita open. Sedikit ada propagasi ya dari sisi link tersebut. Nah, ini bisa kita lihat ya, user Solid membagikan folder ini ya. Misalnya ini folder penting, bisa kita favoritkan ya. Jadi dia akan langsung muncul di halaman OneDrive user Hendrita di halaman favoritnya. Seperti itu. Nah, itu terkait untuk yang OneDrive ya, untuk akses dokumen atau folder di OneDrive. Nah, sebenarnya untuk yang file secara bersamaan untuk berkolaborasi secara langsung ya dengan tim, lebih baik kita gunakan SharePoint ya. Jadi di mana kita tidak perlu lagi mengirimkan akses seperti ini ya. Jadi kita langsung secara bersamaan langsung bisa membuka file tersebut atau folder tersebut, tapi bisa kita bataskan juga ya dari segi folder untuk user-user tertentu yang bisa mengaksesnya seperti itu. Oke, terkait OneDrive dan SharePoint seperti itu. Selanjutnya kita bahas sedikit ya, tidak hanya untuk SharePoint ya. Di sini kita bisa tambahkan juga langsung di Teams ya, seperti Planner ya. Jadi misalnya untuk project yang ada di Planner, misalnya di grup Teams Sales and Marketing sedang ada bisa memantau juga ya pekerjaan tim dari Planner ya, langsung dari Teams ya. Jadi kita bisa tambahkan langsung di sini ya, add a tab. Lalu kita misalnya belum muncul text by planner ini bisa kita cari ya di sini ya. Text by planner. Nah, kita bisa pilih ya untuk membuat planner baru atau menggunakan yang sudah ada ya. Seperti ini contohnya ya. Biasanya by default dia akan sudah ada default planner ya. Jika belum bisa kita langsung create saja new di sini ya. Lalu kita save. Nanti dia akan otomatis nge-create sebuah planner di Microsoft Teams-nya seperti ini ya. Dan juga sudah sinkron langsung dari sisi planner yang ada di planner webnya ya. Seperti itu. Dan juga ini bisa kita lihat juga ya, sama kurang lebih ya untuk fitur-fiturnya. Ada chart, board, list. Nah, untuk chat biasanya kita bisa lihat ya untuk status seperti data-datanya ya di sini ya. Seperti ini. Ada project yang LED ya, ada 4. Dan juga yang not starter ada 1. Kita lihat dari boardnya di sini ada 4 ya yang LED nih, 1, 2, 3, 4. Dan juga ada 1 yang belum progress. Jadi seperti itu kurang lebih untuk penggunaan Microsoft Teams untuk kita melakukan kolaborasi atau transisi to cloud ya. Tadi kita bahas di slide. Jadi kita tidak perlu lagi mengakses file atau folder offline ya, atau dari sisi file explorer atau penyimpanan internal kita ya di sini. Jadi kita ketika ada perubahan file kita kirim lagi by email atau by WA ya. Jadi memakan memori handphone dan juga misalnya di grup kita kirimnya terus tenggelam ya di dalam chatnya ya. Nah itu bisa kita gunakan Teams sebagai penggantinya terkait untuk berkolaborasi secara bersamaan, secara langsung, tentunya real time ya terkait untuk dokumen tersebut seperti itu. Oke, mungkin untuk kita lebih lanjut lagi ya berkolaborasinya paling kurang lebih kayak terkait tadi ya untuk yang OneDrive itu bisa kita sinkronkan juga dari sisi laptop kita juga atau dari sisi komputer ya. Jadi kita bisa aksesnya langsung di file explorer ini.
Nah, perbedaannya paling kita bisa mengaksesnya tanpa internet ya, ketika kita misalnya file atau folder ini kita always keep on this device. Nah, ini ketika kita offline atau tidak terhubung ke internet, kita dapat mengakses folder ini ya. Misalnya ada isinya, kita dapat mengakses file dokumen-dokumennya, dan juga selanjutnya ketika kita online, dia akan langsung otomatis mensinkronkan file-file yang ada di dalam nih folder tersebut. Jadi seperti itu ya. Ya untuk akses dari sisi OneDrive sama ya. Ini kan tadi dari sisi SharePoint. Jadi kita bisa simpan, tapi ini memakan penyimpanan lokal kita ya, penyimpanan laptop kita ya. Jadi misalnya untuk ini tidak perlu kita simpan, kita tinggal free up space saja. Seperti itu. Oke, mungkin untuk demo session terkait Microsoft Teams ini saya cukupkan ya. Mungkin kita akan lebih banyak untuk sesi tanya jawab ya, Bu Rafida. Mungkin untuk selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab.